Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hidayah, taufik beserta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis taklim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Majelis Al-Fadil Al-Ustaz Ferry Sabtadi Putra, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para pengurus Majelis Taklim Al-Fatih, para tuan-tuan guru, para ustaz, Ustaz Nursin, ustaz yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kemudian saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam Rabu yang pertama sesuai jadwal. Di malam Rabu yang pertama saya akan menyampaikan materi tauhid dari kitab yang sama, yaitu kitab Al-Jawahirus Saniyah, yang mana pembahasan kita malam hari ini akan mengulas kembali sifat qiyamuhu binafsih. Karena pada pertemuan yang lalu, mungkin udah 2 bulan atau 3 bulan lalu mungkin ya, sebelum maulid ya, baru kita bahas, mungkin udah banyak lupa ya. Hari ini kita ulang kembali untuk merefresh ingatan kita kembali tentang kajian tauhid kita, sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Di kitab Al-Jawahirus Saniyah di halaman ke-7, baris keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7, halaman 7, baris ke-7 yang di dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Sebelumnya mohon maaf, mohon halal atas keterlambatan tadi. Terlambat ya Ustaz ya? Ya, sedikit aja ya. Tapi terlambat juga judulnya kan. Saya mohon halal ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat wajib bagi Allah yang keempat, qiyamuhu binafsih. Maknanya bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat yang lain dan tiada berkehendak ia kepada mukhassis, yakni fa'il yang menjadikan. Artinya zat Allah itu terkaya ia daripada zat yang lain, berdiri ia dengan dia. Karena bahwasanya jikalau berkehendak ia kepada zat yang lain, ia berdiri dengan dia, niscaya adalah ia sifat
Karena bahwasanya tiada berkehendak kepada zat itu melainkan sifat. Baik, saya jelaskan dulu. Sifat wajib yang keempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat qiyamuhu binafsi, atau sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Kalau istilah dulu kita belajar di ibtidaiyah, qiyamuhu ta'ala binafsi itu diartikan Allah berdiri dengan sendirinya. Maksudnya bukan Allah berdiri seperti kita berdiri, bukan itu maksudnya. Ya, jadi qiyamuhu binafsi itu maknanya dua. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada mukhassis. Ya, mukhassis itu apa? Mukhassis itu adalah zat yang menjadikan dia. Ya, itu namanya mukhassis, zat yang menjadikan dia. Jadi Allah tidak butuh kepada mukhassis, tidak butuh zat yang menjadikan dia. Karena ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Allah tidak ada yang menjadikan dia. Beda dengan kita. Kita sekarang ini ada tidak? Ada. Adanya kita sekarang ini butuh kepada mukhassis, yaitu zat yang menciptakan atau menjadikan kita. Nah, mukhassis kita itu siapa? Allah kan yang menjadikan kita. Jadi Allah ada, kita ada. Sama-sama kita ada. Allah ada, kita ada. Apa bedanya adanya kita dengan adanya Allah? Kalau adanya kita itu didahului oleh tiada. Ya, ini butuh konsentrasi. Belajar tauhid memang begitu nih. Tapi kalau nggak dipelajari tauhid ini, takut kita menyembah Tuhan yang salah. Namanya Allah, tapi hakikatnya bukan Tuhan. Ya, salah kita menyembahnya. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan, sebelum engkau menyembah sesuatu, maka ya, kenalilah siapa yang engkau sembah. Ya, kenalilah siapa yang engkau sembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Maka kenalilah Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, supaya apa? Supaya tidak salah di dalam menyembah. Ya. Soalnya sekarang Islam, kita nggak usah bicara agama di luar Islam. Kita berbicara agama Islam, tapi Tuhannya bisa berbeda secara hakikat. Agamanya sama-sama Islam, tapi Tuhannya beda. Contoh, Tuhannya kita tidak bertempat. Nanti di sini ada. Tuhan kita tidak bertempat. Allah mawujud bila makan. Allah ada, Allah tidak bertempat. Allah tidak di langit, Allah tidak di arasy, Allah tidak di atas kita, tidak di bawah kita, tidak di depan kita, tidak di belakang kita, tidak ya di kanan kiri kita. Yang jelas Allah tidak bertempat. Kenapa? Karena Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Ya. Nah, itu hakikat Tuhan kita. Ada juga yang katanya orang Islam tapi dia meyakini Tuhannya di atas arasy. Kan udah jelas beda. Namanya sama-sama Allah. Khawatir kita menyembah Tuhan yang salah. Itu tadi. Ya, insya Allah dengan kita belajar tauhid semisal ini, bersyukur Bapak Ibu semuanya, di majelis ta'lim Al-Fatih ini masih ada orang mengaji tauhid yang seperti ini. Ya, ini warisan ilmu dari para ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau ngaji fikih bejibun di mana-mana. Ya, tapi kalau ngaji tauhid semisal ini bisa dihitung. Maka suatu keberkahan sekali. Ya, di daerah kita Galang melalui majelis ta'lim Al-Fatih ada pengajian tauhid dengan kajian tauhid ya semisal ini. Oh, di sana ada ngaji tauhid Ustaz, tapi di sana nggak pakai kitab. Oh, hati-hati. Ya, orang ngaji tauhid pakai kitab aja pun bisa salah maksud, apalagi yang mengaji tauhid yang nggak pakai kitab. Awak yang ngaji pakai kitab nih pula yang diejek. Ya, sana ngaji tauhidnya ya pakai kitab, ilmunya masih kulit katanya. Kita kalau mau makan jeruk, kita kupas dulu lah kulitnya, baru dapat jeruknya. Mana mungkin mau makan jeruk, ya kulitnya tak dikupas. Biarlah ini ilmu kulit, tapi untuk mencapai ke intinya, ya harus buka dulu kulitnya. Jadi aneh kalau ada orang mau mengenal Allah, tapi nggak mau membuka kulitnya, langsung ke inti.
Itu bahaya. Nanti ujung-ujungnya bisa cakap-cakap sendiri dia sama pohon pisang. Ya, bisa cakap sama dinding, bisa cakap sama pohon. Awak kira dia udah jadi wali, rupanya gila. Ya, itu gara-gara ngaji tauhid kepada guru atau pengajian yang tidak benar. Bukan salah kajiannya, ya, tapi gurunya nggak benar. Udah gitu ngajinya nggak pakai kitab. Kalau kita rujukannya ada, ya, siapa gurunya? Si fulan, ya, nggak usah diragukan. Kalau sanad keilmuan nyampe sanad sampai ke Rasulullah SAW, ya, baik. Cuma inilah ngaji tauhid ini agak pening-pening sedikit memang. Ya, makanya jarang orang yang minat ngaji tauhid. Ya, jarang. Tapi kalau orang pesisir sana, wah, saya sebulan 4 kali itu, ya, ke Batubara, beda-beda tempat. Orang tuh ngaji tauhid. Raminya ngaji tauhid sama macam maulid. Ya, awak di sini lain, kalau di Medan lagi, kalau udah ngaji tauhid 10 orang aja muridnya. Itu aja. Nah, itu pun tidur waktu ngaji. Cuma cuman lah, udah syukur orang tuh mau ngaji, nggak bisa awak marah. Ya, di sini alhamdulillah, ya, berkah dengan kehadiran majelis taklim Al-Fatih ini. Mudah-mudahan menjadi asbab kita hidayah, ya, menjadi asbab hidayah untuk kita mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, qiyamuhu binafsi maknanya tadi berapa? Yang pertama 2, ya. Maknanya pertama, Allah tidak butuh mukhasis. Mukhasis tadi adalah zat yang menjadikan dia. Tadi kita contohkan, Allah ada, kita juga ada. Ya, cuma adanya kita dengan adanya Allah berbeda. Adanya kita. Sekarang kita ini ada atau tidak? Ada. Adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Dulu kita tidak ada. Betul? Kemudian Allah menciptakan kita, sehingga kita menjadi ada. Nah, berarti adanya kita didahului tiada. Sesuatu yang ada didahului tiada, itu disebut dengan baharu. Tiap-tiap baharu pasti ada yang menciptakan. Gak mungkin dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Nah, jadi adanya kita seperti itu. Kita sekarang ada. Adanya kita didahului tiada. Kalau Allah ada tidak? Ada. Adanya Allah tidak sama dengan adanya kita. Ya, adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Kenapa? Ya, karena adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Sebelum, ya, kita ada, Allah sudah ada. Jadi ada namanya masa atau zaman, di mana masa itu belum ada segala sesuatu. Yang ada hanya Allah doang, hanya Allah saja. Itu disebut dengan masa azali namanya. Ya, masa azali. Masa di mana belum ada segala sesuatu melainkan Allah. Yang ada hanya Allah. Kemudian Allah menciptakan alam, termasuk menciptakan kita. Berarti adanya kita didahului tiada. Kalau Allah ada. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Kalau Allah ada didahului oleh tiada, berarti adanya Allah sama dengan kita. Dulu Allah tidak ada, kemudian Allah ada, berarti adanya Allah didahului tiada. Kalau seperti itu berarti adalah yang menciptakan Allah. Ya, makanya syarat Tuhan itu, syarat zat yang pantas dan layak disebut Tuhan harus bersifat kidam. Pembahasan kita lalu, Nabi Isa dianggap orang sebagai Tuhan, ya, jelas menyimpang, sesat. Kenapa? Nabi Isa sama seperti kita. Nabi Isa ada, adanya Nabi Isa didahului oleh tiada. Dulu Nabi Isa tidak ada, kemudian dia menjadi ada. Berarti adanya Nabi Isa didahului oleh tiada. Tiap-tiap yang ada didahului tiada namanya baharu. Tiap-tiap baharu pasti ada yang menciptakan. Maka yang pantas harus disembah bukan Nabi Isa-nya, tapi zat yang menciptakan Nabi Isa. Nah, makanya kenapa dikatakan orang yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan dianggap paham yang menyimpang menurut akidah Islam kita. Nah, itu contohlah rumah ini. Rumah ini baharu tidak? Baharu itu artinya dulu dia tidak ada.
Sekarang menjadi adanya dia sekarang ini didahului tiada. Dulu rumah ini ada, mungkin tinta sawah atau apalah nih. Pertanyaannya, apa mungkin rumah ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang buat? Gak mungkin kan? Makanya rumusnya tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Nah kesimpulannya, kembali ke qiyamuhu binafsih tadi, makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang pertama, Allah tidak butuh kepada mukhasis. Mukhasis itu adalah zat yang menjadikan atau menciptakan Allah. Jadi Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena adanya Allah tidak ada permulaannya. Beda dengan kita, adanya kita ada permulaannya. Apa permulaan kita? Permulaan kita adalah tiada. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita, maka kita menjadi ada sekarang. Kalau Allah tidak begitu, Allah ada. Jangan kita katakan dulu Allah tidak ada, sekarang Allah ada. Berarti adalah yang menciptakan Allah. Ya, menciptakan Allah itu disebut mukhasis. Jadi Allah tidak butuh mukhasis. Allah tidak butuh zat yang lain untuk menjadikan dirinya. Karena Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan adanya Allah tidak ada permulaannya. Udah, itu kesimpulannya. Paham kira-kira? Bisa ya? Nah, baik. Yang kedua, qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna yang kedua, Allah tidak butuh kepada mahal. Mahal itu tempat. Ya, Allah tak butuh mahal. Mahal itu tempat. Jadi Allah tidak butuh arash untuk bersemayam di atasnya. Jangan kita katakan Allah bersemayam di atas arash. Tak betul itu. Ya, tidak benar. Kenapa? Karena Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh mahal. Kalau kita katakan Allah bersemayam di atas arash, berarti Allah butuh arash tersebut untuk menjadikan tempat bersemayamnya. Kan gitu. Bahkan arash itu dipikul oleh 4 orang malaikat. Malaikat karubiyun, malaikat hamalatul arsh, malaikat pemikul arash. Berarti kalau Allah, ini arash, dikatakan Allah bersemayam di atas arash, berarti Allah butuh kepada tempat, butuh kepada arash itu untuk menjadikan tempat bersemayam bagi zatnya. Kalaulah arash itu tak ada, kan jadinya Allah bingung di mana laku duduk. Kan gitu kan? Bahasa kitanya. Sudah begitu, arash itu dipikul 4 orang malaikat. Namanya malaikat hamalatul arsh. Ada di dalam Al-Quran ayatnya. Berarti Allah berhajat kepada arash sebagai tempat untuk bersemayam bagi zatnya. Dan Allah juga butuh atau berhajat kepada 4 orang malaikat itu untuk memikul arash. Ya, jadi kalau arash itu tak dipikul, rubuhlah, jatuh. Allah pun jatuh dia. Kan gitu, lucu jadinya. Jadi paham yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash itu paham menyimpang. Jangan takut awak mengatakan paham yang mengatakan Allah di atas aras menyimpang. Menyimpang itu tegas saja dalam masalah akidah. Berbeda pendapat dalam masalah furu', dalam masalah fikih, itu masih dimaklumi. Yang mau sholat subuh pakai kunut silakan, yang nggak pakai kunut juga silakan. Furu' enggak itu? Ya. Yang mau maulidan silakan, yang kagak juga silakan, tidak ada masalah. Jadi kita disuruh maklum, disuruh memahami perbedaan, memaklumi perbedaan. Tapi dalam bidang furu'iyah, dalam bidang fikih, bukan dalam bidang akidah. Memang Islam itu terbagi 73 golongan. Ya, makanya jangan heran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat Allah maujudun bila makani. Allah maujud, Allah tidak bertempat. Allah ada, Allah tidak bertempat. Tapi ada juga yang katanya Islam
tapi mengaku Allah di langit, Allah di atas arasy. Jangan kita katakan, udah nggak apa-apa itu, maklumi aja perbedaan yang ada. Ini masalah akidah. Tersesat di dalam masalah akidah, dampak yang kita peroleh murtad atau kafir. Nauzubillahi min zalik. Kalau tersalah di dalam fikih, paling jatuhnya fasik. Kalau salah dalam akidah, murtad. Jangan main-main masalah akidah ini. Tegas saja, Wak, nggak usah takut. Siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, menyimpang dia. Keras sekali Ustadz Mibah. Memang masalah akidah saya keras. Kalau ngaji tasawuf menangis pun bisa awak buat. Tegas. Tegas tapi bukan mencaci maki. Ya, itu beda. Ya. Nabi bersabda, innama lam ub'as la'anan. Sesungguhnya aku diutus bukan untuk tukang caci maki, bukan untuk tukang melaknat. Wa inna bu'istu rahmatan, kata Nabi. Tapi aku diutus untuk membawa rahmat. Jadi kita nggak ikut mazhab caci maki, nggak ikut. Ya, kita ikut mazhab yang santai, tegas tapi jauh dari cacian, jauh dari makian. Karena Nabi yang mengatakan, innama lam ub'as la'anan. Sesungguhnya aku diutus Allah bukan untuk menjadi tukang laknat. Wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat. Ya, itu dia. Jadi kita tegas-tegas saja dalam masalah akidah. Siapa yang mengatakan Allah bertempat, maka termasuk paham menyimpang. Ya, termasuk paham menyimpang. Bahkan imbasnya bisa rusak iman orang itu. Rusak iman itu bahasa halusnya. Bahasa tauhidnya apa? Kafir. Ya. Bahasa halusnya kafir. Rito awak kepada kekafiran. Jadi kalau ada yang mengatakan kita berpendapat Allah tidak bertempat, ada juga yang berpendapat Allah bersemayam di aras, nggak apa-apa itu. Masing-masing aja kita. Ini masalah akidah. Tegaskan kepada masyarakat. Jangan takut, jangan ragu. Dibunuh awak pun di jalan gara-gara ini, syahid nggak? Syahid. Nggak usah takut lah. Tapi kalau kita katakan yang mau kunut silakan, ada juga yang nggak mau kunut. Ya udah, dalam masalah ini jangan ribut, nggak masalah, cocok. Karena masalah furu'iyah. Mazhab Hanafi pakai kunut nggak subuhnya? Saya nanya, ada nggak kunut subuh mazhab Hanafi? Enggak. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki ada kunutnya. Apa kita katakan mazhab Hanafi menyimpang karena nggak pakai kunut? Kan enggak. Karena kaidahnya semua mazhab yang 4 itu benar. Dan ada kaidah fikihnya apa? Al-ijtihadu la yanqudul ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad orang lain. Jadi ketika Imam Syafi'i berijtihad subuh pakai kunut, ada mazhab lain yang mengatakan subuh tak pakai kunut. Ijtihad Imam Syafi'i yang mengatakan subuh pakai kunut tidak bisa membatalkan ijtihad mazhab lain yang mengatakan subuh nggak pakai kunut. Contoh mazhab Hanafi. Ini masalah furu'iyah. Berbeda pendapat masalah furu'iyah, maka kita harus legowo, kita terima. Tapi perbedaan di dalam masalah akidah jangan main-main. Dah kaulah kau, aku ikut pendapat yang mengatakan Allah di arasy. Ya, kau berpendapat Allah tidak bertempat, masing-masing aja kita. Nggak bisa, ente sesat. Ya, nggak usah takut kehilangan jamaah. Ya, daripada jamaahnya bingung. Ya, saya kalau ngajar tauhid keras, ya tegas ya. Almarhum guru saya lagi, Al-Fadil Ustaz Hafiz Yazid. Wah, jangan tanya, merah pada mukanya. Ya, kalau udah bahas tauhid. Siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, kafir. Model beliau gitu. Jangan main-main Bapak Ibu, belajar akidah yang benar. Ya, gak usah takut untuk menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Jadi qiyamuhu binafsi. Makna yang kedua, Allah tidak butuh tempat. Jadi jelasnya Allah tidak bersemayam di atas arasy karena Allah tidak butuh tempat.
Kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arash, berarti Allah butuh tempat, butuh arash tersebut untuk menjadikan tempat bersemayam bagi zatnya. Itulah yang kita katakan tadi, akidah yang menyimpang. Tapi ada ayatnya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di antara ayatnya. Dan Allah yang bersifat Rahman, kata mereka, bersemayam di atas arash. Ini ayatnya yang menyatakan Allah bersemayam di atas arash. Kita tanya, yang menafsirkan makna istiwa itu bersemayam siapa, bos? Ya. Ulama salaf katanya. Ulama salaf. Salaf yang mana? Jangan main-main kau nih. Ya. Di dalam kitab Tafsir Jalalain, ulama salaf itu ulama yang hidup di masa 300 Hijriah ke bawah. Ya, di atasnya itu mutakhirin, 500 atau 300 Hijriah ke bawah. Ya. 300 Hijriah ke bawah itu ulama salaf. Jadi imam 4 mazhab itu ulama salaf. Jadi kita yang bermazhab dengan salah satu mazhab 4, kita yang cocok disebut salafi. Bukan yang mengatakan, Ustaz kami nggak pakai mazhab. Mazhab kami Al-Quran Sunnah aja. Kami nggak ikut mazhab Hanafi, nggak pakai mazhab Maliki, Syafi'i, Al-Quran Sunnah aja. Ya. Kami ikut pemahaman salaf. Sebetulnya bukan pemahaman salaf tuh, pemahaman Wahabi. Tegas saja kita. Ya. Jadi itu omong kosong semuanya. Kami nggak pakai mazhab Ustaz. Kami Al-Quran dan Sunnah saja. Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kami ikut pemahaman salaf. Omong kosong. Kalau mereka benar-benar pengikut salaf, harusnya mereka ikut salah satu mazhab yang 4. Karena mazhab yang 4 hidup di zaman salaf. Jadi kita yang bermadzhab Syafi'i misalnya, sebetulnya kitalah yang pengikut salaf. Lebih layak kita disebut salafi. Tapi bukan salafi Wahabi yang sikit-sikit bid'ah itu. Itu ngaku-ngaku salaf aja dia. Salafi, salah pilih. Ya. Aku udah naik, bahas Wahabi ini naik aja tensi awak. Minum dulu. Ini kalau hari Rabu ini ada aja kendalanya. Tadi aturan ngaji tadi dibakar batu Ustaz. Sakit awak, masuk angin, muntah-muntah dan segala macam. Nah, di sini ngaji juga udah lama nggak kemari kan gitu kan. Udahlah ngaji lah, mudah-mudahan berkah majelis niat jadi syifa. Nah, ini kalau udah ngaji memang lupa sakitnya. Nah, itulah dia. Berkah itu majelis insyaallah. Jadi dari rumah lemas sampai kemari ngamuk-ngamuk lagi. Apa ngaji tauhid pun malam ini sifatnya kayak mau binafsi pula kan, pas sekali dia menghantam tuh tadi. Nah, baik, apa cerita kita tadi? Arash itu tadi ya. Jadi intinya nggak usah ragu kita mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Allah bersemayam di aras itu termasuk paham menyimpang. Ya. Jadi ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, saya jelaskan kembali nih. Menurut ulama salaf, mereka ketika menafsirkan lafaz istiwa di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, apa kata ulama salaf? Kami beriman, simak betul nih. Kami beriman dengan lafaz istiwa di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi apa makna istiwa itu wallahu a'lam. Ini ulama salaf. Berarti nggak ada penafsiran di sini kan? Kami beriman dengan lafaz istiwa pada ayat ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa makna istiwa? Ya. Apa makna istiwa? Kata ulama salaf, kami beriman dengan lafaz istiwa pada ayat ini. Tapi kalau ditanya arti atau makna istiwa, wallahu a'lam. Itu dalam istilah tauhid namanya tafwid ma'ad tanzih. Menyerahkan maknanya kepada Allah, ya, menyerahkan. Cek Pak Batri. Marah dia gara-gara awak ngamuk-ngamuk. Tes.
Tes. Nah, jadi ulama salaf itu begitu tegas. Kami beriman dengan lafaz istiwa di dalam ayat itu. Tapi apa maknanya, apa artinya, wallahu alam. Berarti nggak ada penafsiran di situ kan? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini akidah salaf. Disebut dengan tafwid ma'at tanzih. Kemudian representasi Ahlussunnah yang kedua diwakilkan oleh ulama kholaf namanya. Jadi salaf kholaf itu sama-sama Ahlussunnah. Cuma ulama kholaf mentakwil ayat semisal itu. Takwil itu namanya memalingkan makna ayat dari makna yang sebenarnya sebagai bentuk pensucian Allah dari serupa kepada makhluknya. Itu takwil. Jadi istiwa di dalam bahasa Arab artinya itu banyak. Arti istiwa bukan hanya bersemayam. Menguasai juga arti dari istiwa. Jadi menurut ulama kholaf, kalaulah istiwa diartikan bersemayam, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi kalau istiwa diartikan bersemayam, sama artinya kita menserupakan Allah dengan makhluk, dengan kita. Kita bersemayam, kita duduk. Berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu tidak boleh. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Jadi kata ulama kholaf, makna yang cocok dari kata istiwa adalah menguasai. Ar-Rahmanu 'alal arsy-istawa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat Rahman itu menguasai arash, bukan bersemayam di atas arash. Nah, muncullah sekarang Wahabi. Apa kata Wahabi? Ar-Rahmanu 'alal arsy-istawa. Istiwa Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy-istawa. Allah yang bersifat Rahman itu bersemayam di atas arash dengan semayam yang layak baginya. Ngaku pula dia salaf. Kami ngikut paham salaf. Coba ingat tadi, paham salaf apa katanya? Kami beriman, ya, kami beriman dengan lafaz istiwa pada ayat ini. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Datang Wahabi, kami yang menafsirkan istiwa dengan makna bersemayam. Ngakunya salafi. Cocok nggak? Beda kan? Kalau salafi jelas, kami beriman dengan lafaz istiwa, ya. Apa makna istiwa itu? Wallahu a'lam. Nggak ada penafsiran. Kalau Wahabi ditafsirkannya bersemayam, itu udah beda. Kemudian orang awam terkecoh. Apa katanya? Semayam yang layak baginya. Orang awam banyak yang tertipu dengan kalimat Allah bersemayam, dengan semayam yang layak baginya. Ustadz ini asli. Ustadz, apa salahnya orang yang mengatakan Allah bersemayam di arash? Kan mereka mengatakan semayam yang layak bagi Allah. Nah, kan tertipu dia nih. Pernah mungkin saya cerita, saya pernah debat dengan doktor alumni S3 dari Yordania. Masalah istiwa nih. Jauh-jauh kuliah, tapi nggak bisa membedakan tafwid ma'at tanzih dengan tafwid ma'at tasbih. Itu namanya tafwid ma'at tasbih, paham Wahabi itu. Allah bersemayam di atas aras dengan semayam yang layak baginya. Sementara salaf tadi, kami beriman dengan lafaz istiwa, apa maknanya? Wallahu alam, nggak ada ditafsirkan bersemayam. Nah, itu namanya tafwid ma'at tanzih. Beda itu kan? Cuma orang awam banyak tertipu. Jangankan orang awam biasa, ustadz-ustadz pun banyak yang ya kurang paham ini tafwid ma'at tanzih. Makanya enak aja ngomong, nggak apa-apa kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, mereka mengatakan Allah bersemayam, kita mengatakan tidak. Ya udah, masing-masing aja tegaskanlah. Ya, tegaskan. Yang mengatakan Allah bersemayam di aras paham menyimpang. Udah, itu baru paten. Ya, baru paten tegas. Ya, jangan takut. Ya, takut-takut anak awak Wahabi pula nanti jadinya.
bawa pulang ngaji. Mak, ngaji di mana, Mak? Majelis Taklim Al-Fatih. Ya, minggu depan jangan Mama ngaji di sana lagi. Pengajian sesat itu, ahlul bid'ah itu katanya. Orang sampai kita pergi ke Sebrombang kemarin ngadu orang tua, Ustaz, anak saya ikut pengajian begini-begini. Ya, sampai dikatakan anak mengkafirkan orang tua. Emak ayahnya dikafirkan. Ya, cuma gara-gara apa? Emaknya ikut paham tua, tahlilan, yasinan, wiridan, maulidan, paham tua tuh kan. Anaknya mak pergi sekolah ke Medan. Kalau di sana nggak ada sebetulnya kayak begitu. Nah, sampai Medan, kuliah di Medan, salah pengajian. Jadi, ya pulang ke sana jadi Wahabi maksudnya. Pulang-pulang, ya sedih kita tuh. Ya, orang tuanya dikafirkan. Memang doktrin Wahabi, saya pernah ngaji sama Wahabi 2 tahun kurang lebih Bapak Ibu. Hah? Tapi saya nggak jadi Wahabi. Ya. Ketika itu saya memang sedang melakukan observasi, bahasanya penelitian. Ya. Saya tahun 2014 udah buat buku saya. Judul bukunya Tinjauan Ilmiah mengenai perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi. Tidak kurang dari 100 daftar pustakanya di situ. Ya, referensinya tidak kurang dari 100. Dan di dalam menilai sesuatu, kita katakan Wahabi sesat. Yang dibaca jangan buku kita aja. Kan nggak adil namanya itu kan. Tapi baca juga buku-buku Wahabi. Di mana penyimpangan mereka. Makanya saya payak palak kali kalau udah saya jelaskan gini, ada yang ngebantah. Datang bapak ke rumah saya biar kutunjukkan di mana kesesatan Wahabi itu. Ya, nah, gitu saya. Ya. Nah. Bahkan pada masa itu kitab saya lebih dari 500 judul kitab Wahabi. Lebih banyak kitab Wahabi pada waktu saya punya daripada kitab Aswajah. Dulu ya, masih meneliti. Nah. Wahabi ini pahamnya itu belum ada apa-apanya. Paham Allah bersemayam di Arash. Sampai ada paham Wahabi yang mengatakan kursi, tahu kursi? Ayat kursi itu kan ada kursi mana sih? Kata mereka kursi itu mereka menafsirkan tempat meletakkan kedua kaki Allah. Allah punya kaki, bayar ada. Hebat betul tuh kan? Allah punya kaki. Ada yang lebih parah. Apa kata mereka? Suara tertawa Allah. Allah bisa tertawa. Suara tertawa Allah seperti koper yang berdecit. Kalau nggak percaya di buku saya itu, tapi nggak saya cetak lagi. Pada waktu itu udah 2 kali cetak, ya. Yang pertama 1000, yang kedua 3000 eksemplar. Habis di pasaran. Nah, mulai datang setan. Kau ini pakar Aswajah nih mitra nih. Ya, wah kau lah nih pakarnya segala macam ini. Tak ku cetak lagi kitab tuh. Buku tuh. Ya, bukunya sampelnya masih ada. Ya, nanti kalau udah mati baru dicetak lagi. Menjaga hati itu payah. Ya, menjaga hati itu sulit. Nah, jadi setan tuh datang digoda-godanya, wah. Mantap lah kau, hebat lah kau. Jadi kita nih, godaan setan kita itu bukan satu. Contoh gini, tingkatan setan di dalam menggoda itu beda-beda. Setan musuh kita enggak? Musuh. Jadi saya kasih tahu trik musuh kita supaya kita kenal. Jangan sampai kita tertipu musuh kita. Ketika, semisal contoh, dikumandangkan azan, bersiaplah awak nak sholat, kan gitu. Datang setan tingkatan pertama, masih level pertama. Apa kata setan? Peri, tak usah kau sholat, esok-esok aja sholat. Digoda supaya untuk tidak ibadah. Udah nggak usah kau ngaji, nggak kau tengok cuaca mendung. Minggu depan kan masih bisa ngaji lagi. Cok kau buka RCTI, ada timnas, bagus kau nonton bola katanya. Setan, level yang pertama nih, digoda untuk tidak melakukan ketaatan, bukan sholat aja, ngaji, atau kita udah siap mau bersedekah, tiba-tiba datang setan. Kebutuhan kau banyak, anak sekolah hendak dibayar, listrik nak dibayar, udah tinggal melemparkan aja nih, bisa tak jadi sedekah. Itulah setan tuh tadi. Nah, jadi setan level tingkatan pertama memperdaya kita
untuk tidak menjalankan ketaatan. Kita katakan nggak bisa, ya pokoknya aku harus ngaji, pokoknya aku harus sholat. Akhirnya kita berwudu, kita bersiap nak sholat. Kalah nih setan yang pertama, ngelapor dia itu, ya kepada bosnya, iblis, ketua. Wah, lapor wah. Ya, apa cerita? Gini wah. Ya, tadi udah ku coba si Peri supaya nggak sholat wah. Tapi kuat imannya, sholat dia wah. Dan aku gagal nih wah. Dipanggil setan golongan kedua, tingkatannya lebih tinggi nih. Ini benar bukan cerita membonga ini. Nanti itu kita rasakan sendiri tuh. Datang setan level kedua, shoot. Apa wah? Lapor. Ada apa namanya nih? Ada cat nih. Ya. Ente amankan dulu si Peri. Turun ente, ya. Laksanakan tugas ente. Udah tahu tugas ente kan? Siap laksanakan wah. Shoot, turun dia. Ya, Ustaz Peri pun udah siap mengutuk nih. Ya, apa godaan setan level kedua? Peri, waktu sholat masih panjang lagi. Nanti aja kau sholat. Nanggung tuh bolanya tuh. Ya, ini timnas nih, adu penalti pula kan gitu kan. Ntar lagi kau sholat. Habiskan dulu nonton TV itu, ya baru kau sholat. Awak pun, iya pula kan gitu kan, masih panjang waktu sholat. Nonton TV dulu. Udah habis yang ditonton, bukan awak sholat. Datang lagi dia, ya dibuat kacau, dilambat-lambatkannya sampai memang nggak jadi sholat. Ya, kalau berhasil, berhasillah dia. Tapi kalau kita katakan tidak bisa, aku sudah berwudu, aku tidak ada kesibukan, maka aku harus laksanakan sholat detik ini juga. Ya, khawatir aku mati sebelum melakukan sholat. Katakan di hati seperti itu. Ya, dilawan semaksimal mungkin. Nah, akhirnya kita pun udah wudu tadi kan, kita bentanglah sajadah. Gagal maning. Kata setan golongan kedua. Gagal dia. Akhirnya lapor nih, syuk. Wah, payah kali semenjak ada majelis taklim Al-Fatih nih, payah betul digoda wah katanya. Jadi gimana? Gagal lah wah. Ya, udah terbentang dia pun sajadah tuh. Wah, udahlah. Ya, sana kau dulu, istirahat. Panggillah setan golongan tiga, levelnya lebih tinggi lagi. Ya, di WA-nya, tolong merapat ke lokasi. Titit. Oh, gitu ya. Panggil ketua wah katanya kan. Setan tadi. Datang dia. Lapor wah. Ada yang bisa dilaksanakan wah? Ada nih. Ya. Ini setan satu, setan dua nggak bisa mengatasi si Peri ini. Makanya aku panggil ente. Ente lah nih tugas ente berikutnya. Paham tugas kan? Siap wah, laksanakan. Ya, turun dia. Ustaz Peri pun udah bentang saja dari tadi ceritanya. Takbirlah Ustaz Peri ini. Allahu Akbar. Datang setan yang ketiga, belum lagi tuh. Datang setan yang ketiga, udah cepatkan aja sholat, kerjakan aja rukun-rukunnya. Kau kan sholat sendirian, nggak adanya yang tahu itu. Nah, terakhir awak bacanya, Amin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nggak yang ngalami gitu? Ini kan kisah nyata. Ini ulama nih yang nyebut cerita nih. Ya, tahapan godaan-godaan setan itu berlevel. Ya, kebanyakan kita kalahnya di level ini udah kalah kita. Tapi kalau kita sholat di masjid, kita jadi imam, bacaan sholat cantik kurang cantik. Apalagi yang masih muda, masih jomblo. Ya, nampaknya ada jemaahnya yang cantik sedikit, setel suaranya pun cantik lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Oh, langsung buat status cewek itu, cantik kali lah suara bang tua. Awak pun baca pula, baper. Oh, besok makin kena surah Yasin lah. Ajab, kan gitu kan. Sholat maghrib, sholat surahnya Yasin, gara-gara mau caper sama cewek. Ya? Tapi kalau sholat di rumah, jangankan surah Yasin, baca surah pun kagak. Sholat sendirian, doa iftitah pun gak dibaca. Allahu Akbar, baca tidak doa iftitah. Kata setan tadi, lo lah kau baca-baca, sholat sendiri tak ada yang tahunya itu. Gaskan katanya gitu ya.
Oke, siap wah kata kita kan. Habis takbir pun tak baca doa iftitah. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Fatihahnya tuh Bun, wah Masya Allah tabarakallah. Ya, sedetik siap. Allahu Akbar. Siapa yang sholat sendirinya sering kayak gitu? Gak usah tunjuk tangan, ya. Akui dalam diri sendiri aja. Berarti kita udah KO di level setan yang keberapa tadi tuh? 3. Berhasil dia. Wah, lapor dia. Wah, beres. Nah, dapatlah dia. Nah, bonus kau nih. Jangan, ya. Akhir bulan ya, dapat dia insentif, ya. Tambahan gaji. Iblis tuh kayak gitu tuh di sana, di alam sana tuh begitu. Siapa yang berhasil menggoda banyak manusia, ya, status sosial di kalangan setan itu meningkat. Benar, ya. Nah, makin mulia. Makanya baca itu ada kitabnya Imam Ibnul Qayyim Jauzi itu kan, tentang masalah itu. Tablis iblis, judulnya. Ya. Nah, jadi mereka dapat insentif tuh kalau istilah kita. Reward Ya. Dah. Tapi kalau kita bisa lawan, enggak. Allah berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang disuruh Allah tegakkan sholat. Waktu ngaji di majelis taklim Al-Fatih kata Ustadz tuh, tidak dikatakan orang yang menegakkan sholat kecuali dia menyempurnakan sunnah-sunnah sholat. Dia sempurnakan rukun-rukun sholat. Dia sempurnakan adab-adab sholat. Barulah dikatakan dia menegakkan sholat. Kalau sebatas sholat hanya mengerjakan rukun-rukun tanpa melakukannya secara sempurna, itu nggak masuk kepada orang yang menegakkan sholat. Ya, jadi doa iftitahnya dibaca penuh penghayatan, Fatihahnya dibaca, surahnya dibaca. Betul-betul lah dikerjakan sholat secara maksimal, meski dia sholat dengan keadaan sendirian. Berarti lewat enggak nih godaan setan ketiga? Gagal dia. Ya, dia pun melapor. Naik awan kinton ya kan. Ketemu bosnya. Wah, memang betul payah wah. Ya. Payah nih wah. Kenapa? Gagal juga kau? Iya wah. Ya, nggak bisa ditembus juga wah. Ya. Cemana jadi ceritanya? Ya, udahlah wah aku ampun nyerah. Udahlah, istirahat kau dulu, banyak belajar dulu kau lagi, katanya gitu ya. Belum full kekuatan kau. Panggilnya setan yang golongan keempat. Syup. Nah ini banyak kita kalah di sini orang ustad-ustad atau orang berilmu, kenanya di sini. Ya, setan keempat, ya. Siap wah, ada yang bisa dilaksanakan. Ah, ini begini. Nah, turun kau ke bawah, goda si Peri itu. Syup, turun dia sampai ini Ustadz Peri lagi sholat. Ya, dengan keadaan yang paling sempurna, doa iftitahnya dibaca, Fatihahnya dibaca, surah dibaca. Wah, sampai nangis terseduh-seduh lagi. Tersendah-seduh ya, menangis. Ya. Nah, kira ingat dosa, rupanya rindu sama istri, ya kan? Lagi ceramahnya jauh sampai seminggu ya kan. Jadi godaan setan keempat apa? Godaannya dikatakanlah kita oleh setan tadi, Masya Allah Ferry, engkau luar biasa. Ya. Setan pertama gampang kau urus, setan kedua juga, setan ketiga bisa kau lewati. Yang ngomong paling setan juga nih, cuma kita kagak sadar. Ya, Masya Allah Ferry, engkau luar biasa. Engkau lah yang paling soleh di sini Ferry. Engkau yang sholatnya paling bagus Ferry. Engkau lah. Datang awak. Iyalah, baru tahu kau kan, makanya kau mengaji. Nah, berarti masuk can setan tuh tadi. Namanya ujub. Ya, kebanyakan kita ini. Contohlah kita baru ngaji kan, ngaji tentang sholat berjamaah kemarin kan, nggak boleh serentak gerakan makmum dengan imam. Kita tahu. Begitu kita sholat, nampak kita ada makmum yang serentak gerakannya, apa kata hati kita? Nampak kali nggak mengaji waknya. Betul apa enggak? Nah, berarti udah masuk dia, ya, tipu daya setan tadi. Nampak agak mengaji, makanya ngaji wah dalam hati kita. Aku lah yang paling bagus jamaahnya nih katanya. La ilaha illallah. Nah, jadi itu baru level keempat, itu 7 tingkatan itu. Ya, 7 tingkatan. Yang kelima kedap ketujuh gimana nanti? Jadi wali dulu baru. Ya, nah, kalau masih wali murid belum.
Ya, belum sampai kita ya kepada godaan yang seperti itu. Tapi itu memang realita. Dan kita mengalami nggak yang hal begitu? Mengalami. Ya. Nah, jadi itu tipu daya setan. Ustaz, membedakan bisikan setan sama malaikat itu gimana? Ya, itu di hati bisikan itu. Kalau bisikan malaikat itu mengajak kepada kebaikan terus menerus tidak penuh alasan. Tandain. Misalnya mau berangkat ngaji nih, ngaji, itu bisikan malaikat. Nanti datang setan, mencari-cari alasan. Kalau udah sifatnya mencari-cari alasan, itu bisikan syaitan. Gak usah ngaji, gak kau buka player tadi, cak kau baca judul kajian malam ini apa? Tauhid. Ya, pening nih kan gitu kan? Udah makanya gak usah ngaji, nanti aja minggu ketiga Piki katanya kan gitu kan? Piki lucu-lucu ngajinya kan gitu kan? Ada lawak-lawaknya. Ya, itu bisikan setan. Enggak, pokoknya aku ngaji. Kita engkol kereta. Ya, kata malaikat tadi ngaji. Artinya bisikan malaikat itu ilham dari Allah, enggak berubah dia, mengajak kepada yang baik-baik tanpa perubahan. Tapi kalau udah mencari berkilah-kilah mencari alasan ini, alasan itu, ketahui itu bisikan hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Udah kita engkol kereta, duduk langit, belum hujan. Mau hujan, katanya kan? Elok kau tidur di rumah. Ya, enggak, aku ada mantel. Ya, aku pokoknya ngaji. Itu berarti malaikat. Pokoknya kalau tujuannya tetap yang taat, itu tandai ilham dari Allah, itu karunia. Kalau ulama tasawuf seperti Imam Haddad di dalam kitab Risalah Adabu Sulukil Murid, beliau mengistilahkannya namanya ba'is, atau kalau kita hidayah. Ya, itu hidayah. Jadi sebetulnya tiap waktu kita dikasih Allah hidayah. Ya, hidayah itu dijemput. Ya, bukan ditunggu. Ibaratkan kita bertamu ke rumah orang, kita ketuk pintunya baru pintu itu dibuka. Tapi kalau kita di depan pintu aja menunggu dibuka pintu, bila nak pintu terbuka? Hidayah itu dijemput. Maksudnya gimana menjemput hidayah? Tiap waktu Allah berikan kita ba'is hidayah. Ya. Apa diantaranya? Dengar suara azan, terdorong hati untuk sholat. Itu hidayah. Buka Facebook, buka WA, ada pengumuman ngaji malam ini. Kepengen hadir, itu hidayah. Tapi kenapa banyak orang dapat hidayah tapi nggak sholat juga? Karena nggak dibagi taufik oleh Allah Ta'ala. Taufik. Taufik itu apa? Kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan kekuatan itu dia dapat melakukan ragam ketaatan. Jadi kalau dikasih hidayah aja nggak dikasih taufik, nggak akan jadi itu. Makanya kita selalu minta kepada Allah taufik beserta hidayah. Nah itu dia, rumusnya seperti itu. Nah, jadi kalau mendoakan orang, ya Allah berikan hidayahmu dan taufikmu kepada si fulan. Kalau hidayah, Abu Jahal, Abu Lahab pun dapat hidayah. Bukan lagi tanggung, Nabi yang menghantarkan hidayah itu. Tapi kenapa tak beriman? Karena tak dibagi taufik oleh Allah Ta'ala. Hadirnya kita ke majelis ta'lim Al-Fatih ini, selain kita mendapat hidayah dari Allah, Allah juga beri kita taufik. Banyak di luar sana mungkin yang pengen hadir malam ini kemari, tapi nggak dapat hadir juga. Bukan ada kesibukan di rumahnya. Ya, kenapa? Karena hidayah yang dapat, taufik tidak dibagi. Nah, jadi itulah ceritanya tadi, tipu daya setan. Jadi setan itu senantiasa mencari-cari alasan supaya seorang hamba itu tidak melakukan ketaatan. Jadi membedakan mana bisikan setan atau bisikan hawa nafsu dengan bisikan yang datang dari Allah Ta'ala, itu dia. Kalau ilham dari Allah, tetap tujuannya satu, taat. Ya. Ada nggak selalu keinginan kita taat di hati? Sholat, ngaji, itu ilham dari Allah. Nah, tapi hawa nafsu atau setan itu menunggangi hawa nafsu, mencari alasan-alasan. Ya. Sampai alasan hebatnya apa? Di jalan bisa dikacaunya kita tuh. Mulai ban kita bocor,
ya, atau segala macam kejadian-kejadian, cemana jangan sampai kita datang melakukan ketaatan. Sampai seperti itu, wujud nyata tipu dayanya bukan lagi secara batin, tapi udah dalam bentuk fisik. Pernah nggak dengar kisah sahabat Nabi, saking capek setan menggoda dia untuk supaya nggak taat, tapi sahabat ini tetap, aku harus taat, aku harus sholat. Sampai yang nuntun dia ke masjid siapa? Iblis, setan. Karena nggak mampu lagi, ini orang memang kuat bener azamnya untuk taat. Jadi kita kayak gitu, ya, niatkan azam untuk taat itu, untuk ngaji, untuk sholat, ibadah lain, harus kita kuatkan, harus dilawan jelasnya. Aku pengennya sebetulnya Ustadz berjilbab, tapi berkali hatiku dilawan. Aku pengennya sebetulnya sholat Ustadz, tapi berkali rasanya nak sholat, dilawan. Ya bukan kita pasrah, gak kuat aku ya Allah, ya, nanti masuk neraka gak kuat juga lagi katanya. Ya, ini ngaji tauhid tapi tasawuf juga, akhlak. Jadi supaya kita paham, ya. Jadi sifat menunda-nunda datangnya dari hawa nafsu dan setan. Kalau ibadah pengen buru-buru, cepet-cepet, itu juga datangnya dari setan. Makanya kalau ngaji pengen cepet-cepet, datangnya dari sampai jam 12 kita ngaji. Setuju? Ibu yang ngaji, saya pulang. Nah, itu sabar. Mengaji itu juga butuh kesabaran. Berbicara sabar. Sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar ketika ditimpa musibah. Ini yang banyak kita ketahui. Kedua, sabar di dalam menghindari maksiat. Ya, dalam menghindari maksiat juga sabar. Ya, sabar. Maksiat bisa diakses dari mana-mana, termasuk dari handphone. Paket udah dibeli, ya, segala macam udah oke, sinyal oke, ya, buka enggak, berbagai macam lah maksiat di sini. Mulai dari main apa tuh? Hah? Yang pakai duit itu, main belah-belah, ting 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 gitu, apa namanya itu? Nggak ngerti ya Ustaz. Pura-pura ya. Jangan seorok deh. Kata Imam Ghazali gini, kita harus tahu juga maksiat, bukan untuk melakukannya, tapi supaya bisa terhindar darinya. Jadi jangan kita berpikir, oh itu maksiat, aku nggak mau tahu. Takut-takutnya kita pula terjebak. Itu kata Imam Ghazali, ketahui, pelajarilah maksiat, tapi bukan untuk melakukannya, tapi supaya bisa terhindar darinya. Cemana pula mengetahui maksiat nggak melakukannya? Tanyalah bos sama pemainnya, orang yang berkecimpung di situ, misalnya, ya, lokalisasi gitu kan, apa yang dibuat di situ, ya, wanita tunasusila, pakai istilahnya, kalau istilah halusnya, SPTS. ya kan gitu kan. Nah, apa yang dikerjakan mereka? Melayani tamu-tamu. Oh, cuma melayani tamu-tamunya, kan ada somethingnya. Ya nggak mungkin awak terjun langsung buat kayak gitu baru tahu. Tanya, mbak termasuk ini ya, susila kerjanya, iya. Kalau boleh tahu mbak, ya, apa aja yang biasa kegiatannya dilakukan. Nah, kan kita tahu maksiat tanpa harus kita terjun. Nah, main apa itu namanya? Sosok warok kali nih di sini. Lupa saya namanya. Ini digandrungi anak muda nih. Kita cek dulu Ustaz. Dia bisa pakai pulsa ngisinya kan gitu kan. Atau macam-macam lah, judi online yang lain gitu jenisnya. Jadi peluang kita melakukan itu ada, duit ada, paket ada, mendukung semuanya. Ya. Nah, kita tahan diri kita untuk enggak ngelakuin. Berarti kita sabar di dalam meninggalkan maksiat. Nah, kemudian gini ya, kita sering punya persepsi yang keliru. Kalau ada orang kerjanya di rumah aja, ya, kurang sosial kepada masyarakat, kita katakan, kita anggap itu negatif. Bisa saja orang tersebut malas keluar rumah karena takut jatuh kepada dosa. Jadi jangan sepele, jangan remeh dengan orang yang hidupnya di rumah aja. Mungkin dia menghindari diri dari berbagai
Dosa. Mungkin kalau keluar rumah dosa mata, iya. Jumpa temen gibah, iya kan? Jumpa temen gibah, nyeritain orang, namimah, ngadu domba, hasud, nipu, ya, segala macam perbuatan dosa. Akhirnya dia ngendep di rumah, ngendep, ya, jarang melakukan aktivitas di luar rumah, di rumah aja. Padahal tujuan dia itu bukan untuk tidak mau bersosialisasi kepada masyarakat, tapi tujuan dia menghindari maksiat. Konsep kita gini, kita menyangka ketaatan itu hanya berupa ibadah doang. Sholat, taat. Puasa, taat. Ya, sedekah, taat. Zakat, taat. Baca Quran, taat. Kita hanya menyangka bentuk ketaatan itu hanya berupa ibadah saja. Padahal meninggalkan maksiat itu juga ketaatan. Kita nggak apa-apa, ibadah kita nggak banyak. Yang penting sholat 5 waktu, Bapak Ibu. Tapi kita menahan diri dari berbuat maksiat. Kita orang taat juga. Selama ini kan mindset kita, pola pikir kita, ya, menganggap ketaatan itu hanya berupa ibadah saja, betul? Kalau sudah banyak ibadah dikatakan dia orang yang taat. Padahal menjaga diri dari maksiat itu juga taat. Makanya saya katakan jangan remeh dengan orang yang jarang keluar rumah. Ya, mungkin diamnya dia di rumah karena takut dosa. Berarti dia diam di rumah sedang melakukan ketaatan enggak? Walau dia nggak sholat sunnah, dia lagi nggak baca Quran, tidur dia di rumah. Ya, tidur aja kerjanya di rumah. Ini bukan anjuran ya. Nah, nanti dalil orang malas ini. Ya. Nah, kau udah tamat kuliah kata maknya, cari kerja kau. Mak, aku diam begini mak, menjaga diri dari dosa mak. Takut di luar sana aku dosa mak. Ya, makanya aku tidur aja. Dengar emak lah tadi malam ngaji Ustadz Sumitra tuh kan. Ya, tidur di rumah pun kalau niatnya menghindari maksiat, dosa, jadi ketaatan. Ya, kata maknya, iya pula ya. Padahal anak ini malas memang. Ya, alibi dia tidur itu sebagai menjaga diri dari ketaatan. Padahal di rumah pun maaf, maksiat juga dia dari HP. Makanya bahaya zaman sekarang nih. Ya. Nah, ini memang setan gepeng satu nih. Ya. HP ini saya hancur nih. Ya. Ada kisahnya nih. Jadi buka Facebook, entah iklan apa-apa aja muncul. Kan nggak kita minta tuh kan. Ku banting HP ini. Ya, makanya pecah. Sanggup kita. Ya. Padahal tak berdosanya karena tak sengaja terlihat tuh tadi. Nah, cuma asal dibuka Facebook masa-masa tuh muncul ya iklan-iklan tak apa-apa. Kan gitu kan. Nah, ku banting HP-nya. Ya. Kukira rusak, rupanya masih hidup. Habis itu sayang pula aku merusakinya. Udah gak ada lagi iklannya. Kan gitu kan. Baru aman main Facebook lagi. Nah, ya, kalau kita kan tidak. Begitu terlihat makin nyari tempat sepi. Ya, na'udzubillahi min. Main slot. Nah, baru ingat saya. Dari tadi mencari-cari. Ya. Nah, main slot namanya. Ya. Nah, itu. Jadi maksiat itu sekarang bisa diakses dari manapun. Hatta di kamar kita sendirian di rumah, awak kira tahajud 1000 rakaat. Ya, awak kira tahajud 1000 rakaat, rupanya cengkreng kan gitu. Main slot ya, atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Sengaja sampai jam 10 biar gak ada pertanyaan maksudnya. Jadi gitu konsepnya. Ya. Diam diri kita di rumah, kalau kita niatin kita supaya menghindari dosa-dosa, itu berupa ketaatan. Jadi jangan sepele sama orang yang tidur aja di rumah. Tapi ini bukan sifat malas maksudnya ya. Ya, ada orang yang kadang jarang keluar bersosialisasi di rumah aja. Jangan kita katakan tetangga tuh sombong, kurang sosial dan lain sebagainya. Bukan. Dia kan nggak pernah ganggu orang kan gitu kan. Nggak pernah usil sama orang. Dia di rumah aja. Mungkin di rumahnya dia takut jatuh terjerumus kepada dosa. Jadi untuk kita nih supaya dianggap orang taat,
mengandalkan ibadah banyak susah kali rasanya. Tidurnya yang lebih banyak kan gitu kan. Nah, paling tidak itulah, jangan sering-sering keluar rumah, terutama yang maaf ya, bapak-bapak orang tua kita, ibu-ibu yang sudah uzur, yang udah pensiun, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk ibadah. Ya, buat target-target di dalam urusan akhirat. Kalau dulu mungkin targetnya urusan duniawi, sebulan harus gaji 20 juta, 25 juta. Sekarang targetnya setelah pensiun ukhrawi. Misalnya apa? Aku buat target setiap hari baca Al-Quran sehari 2 lembar. Ya, aku buat target sebulan sekali minimal khatam Al-Quran. Aku buat target ya sebulan sekali dari bahagian upah yang ku dapat ku sedekahkan sekian. Itu target-target ibadah. Aku buat target setiap hari duha 2 rakaat. Yang selama ini nggak pernah kita pikirkan. Melakukannya ketika dalam kondisi sempat aja. Sekarang enggak, prioritas kita buat target-target ibadah semisal itu. Ya, buat. Aku tahun ini istriku 1, tahun depan harus 2. Enggak, itu canda aja tuh. Teperi ini. Ya. Target. Kalau itu cepat kali. Kalau itu saya siap Ustaz. Buat target itu, ya. Jangan baca Qur'annya. Ya, buat target sehari misalnya harus minimal baca Al-Quran sekali. Buat target semisal itu. Ya, insya Allah hidup kita berkah. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu, sifat qiyamuhu binafsi maknanya berapa tadi? 2. Ya, yang pertama, Allah tidak butuh mukhasis, tidak butuh zat yang menciptakannya. Yang kedua, Allah tidak butuh tempat. Jadi jangan dikatakan Allah bersemayam di atas arasy, dan jangan takut mengatakan bahwa orang yang mengatakan Allah bersemayam di aras, dia pahamnya sesat. Jangan takut, jangan kita katakan biar orang tuh paham kayak gitu, kita paham kayak gini. Seolah-olah kita meridhoi kesesatan orang itu. Kalau dalam fikih baru nggak masalah. Dia mau kunut silakan, yang nggak berkunut juga silakan. Kita maulid dia kagak silakan, dialah itu kita gitu. Dalam furu oke. Tapi dalam masalah akidah, dia Syiah, kita aswaja, biarkan aja dia. Tahu-tahu kita punya anak ngajinya ke sana. Misalnya Ustaz Ferry, Ustaz sebagai dai di sini kenapa tidak bertindak? Kalau ada paham menyimpang, wah, dulu kan ku bilang Wahabi itu sesat, kata wah nggak apa-apa, dia kita. Giliran sekarang anak wak jadi Wahabi, wak dikafirkan, awak salahkan pula awak. Ya, awak salahkan awak, nggak peduli. Ada aliran menyimpang, kita nggak sampaikan. Nah, kan gitu orang sekarang nih. Waktu disampaikan nggak terima. Ustaz ini keras sekali bun. Ya ngapain ngurusin akidah orang, kita. Dia kita. Karena belum kena. Kalau ada ahli keluarganya yang kena, awak juga yang disalahin. Katanya nggak peduli. Kalau ada paham-paham menyimpang begitu, kenapa nggak disampaikan? Supaya kami tahu. Wah, udah berbui mulutku nih wak. Ya, menyampaikan kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di aras, paham sesat. Bukan saya yang mengatakan sesat, ya, para ulama kita. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah bersemayam di aras. Tidak lebih kurang 80 orang ulama di zaman beliau yang mengkafirkan beliau. 80 orang ulama di sidang itu Ibnu Taimiyah, ente mengatakan Allah bersemayam di aras. Iya, disidang oleh 80 orang ulama lebih. Yang menyidangnya 100 lebih, tapi yang mengkafirkannya mayoritas, ya, lebih dari 80 orang ulama mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Awak bukan ulama, masih alamat, nggak apa itu, kita, dia belum kena. Ya, kalau ada yang kayak gitu ya doain aja ada yang kena tuh. Biar tahu dia dikafir-kafirkan sama saudara sendiri. Ya, anak sendiri mengkafirkan orang tua. Ganas nggak tuh? Ya, mak sesat bid'ah kafir. Kenapa? Ya, mak tahlilan, ya, mak ziarah kubur. Ya, jangan ngaji lagi di majelis ta'lim al-fatih itu mak. Bid'ah katanya gitu ya. Nah, panjang kali cerita bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja kesimpulannya. Ya, inilah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya kita kirim doa. Ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahil marhum almarhum
Nur April bin Abu Bakar wa ila marhum almarhumah Rosfianita binti Sulaiman wa khususon disalamata fid dini wa dunia. Ibu Irsah Bapak Reza Muhammad Syah Rizal. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi